Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh ya big data analitik, terutama hubungannya dengan sosial media dan juga nanti Anda lihat hubungannya dengan IoT itu sendiri. Dan di sini adalah agenda yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu web versi 2? Karena sekarang sudah ada web versi 3.0. Ya, kemudian sosial media sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian apa itu big data? Ya, terus kemudian bagaimana menggabungkan sosial media dan big data analitik? Ya, tentu dari analitik kita bisa ambil satu analisis di mana di sini kita melakukan social network analysis atau sentiment analysis yang mungkin di tugas kedua ya Anda sudah membuat satu representasi dari word cloud yang di sini bisa menjadikan dasar ya bagaimana kita bisa merepresentasikan kata-kata yang ada itu di dalam bentuk yang lain. Kemudian di sini kita melihat dulu backgroundnya ya web versi 2 ya di situ sifatnya kompleks, kemudian online ya kemudian ada conversation di dalamnya. Ya, web versi 2 sekarang ini kita lihat aplikasinya, di situ ada social network, ada news and bookmarking, ya, ada blog, microblogging, video, message boards, wiki, virtual reality, social gaming, podcast, RSS, social media press. Ya, cukup banyak bentuk dari web versi 2 ini. Ya, ternyata yang Anda jalani sampai saat ini sebagian besar itu masih web versi 2. Ya, tentu Anda penasaran ya bagaimana nanti bentuk web 3.0. Di mana yang ditekankan di web 3.0 ini adalah bukan lagi kepada aplikasi itu menyajikan informasi apa. Ya, tetapi di sini ke depan kita melihat relasi. Ya, jadi social network itu kalau saya hubungkan dengan news dan bookmarking itu bisa muncul informasi yang baru seperti apa. Ya, kemudian blog ya saya gabungkan dengan foto video sharing, saya bisa membuat satu feed yang khusus ya di mana di situ Anda bisa melihat satu bentuk data. Ya, di situ bisa kita gabungkan nantinya membentuk satu bentuk data yang baru, membentuk satu informasi yang lebih unik. Itu adalah era yang nanti akan kita masuki. Kemudian secara overview ya di sini web versi 2 ya merupakan salah satu ya website di mana di situ ada beberapa fitur ya, kemudian ada beberapa teknik yang bisa kita singkat ya menjadi slides di mana di sini kita melakukan pencarian informasi, kemudian ada hyperlink ya yang menghubungkan satu informasi dengan informasi yang lain, ada authoring di mana di sini kita bisa meng-create ya satu konten secara update ya sesuai dengan konten creatornya. Kemudian di situ ada teks, ada kategorisasi dari konten yang kita di situ lakukan ya, baik itu di sini sifatnya adalah simple atau one word user determined description. Ya, di sini fungsinya adalah tag ini membantu searching ya, mungkin Anda kenal dengan hashtag gitu ya untuk zaman sosial media saat ini. Nah, di sini tidak menentukan ya apakah di situ fungsi hashtag itu bisa kita manfaatkan secara lebih lanjut. Ya, memang di sini membuat satu kategori ya. Jadi memang tidak ada satu bentuk yang pasti di mana di situ Anda bisa bebas ya membuat hashtag ya, baik itu berkaitan atau hanya sekedar iseng saja. Kemudian ada juga extension ya, di mana kita punya satu powerful algorithm di mana di situ dia melibatkan web sebagai aplikasi ya, platform yang di situ mendokumentasikan apapun ya, sehingga di sini kita bisa mencari informasi apapun mulai dari yang penting sampai yang tidak penting ya, mulai dari yang Anda percayai ya, karena kadang dengan mencari di Google Anda jadi lebih percaya meskipun di situ hanya kumpulan dokumen yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyajikan satu informasi di mana ya yang Anda baca kan baru hanya di page 1 ya, bukan jadi Anda sudah membaca sampai page 10 dan kadang memang di page 10 relasinya kurang kuat ya, tetapi di situ ada sumber-sumber alternatif yang bisa Anda dapatkan ya selain yang ada di page 1.
Kemudian di situ ada signal, ya di mana ada satu notifikasi, ya bagaimana kita berhubungan, ya sehingga kita memiliki satu awareness, ya di situ dimungkinkan adanya signal-signal yang kita kirim, ada notification yang baru yang kita terima setiap saat. Nah, itulah satu state di mana di sini menyatakan bentuk web versi 2.0 sekarang ini yang sudah kita nikmati. Kemudian salah satu bentuk dari web 2 teknologi yaitu sosial media, ya di mana di sini merupakan satu wadah ya untuk mendefinisikan berbagai aktivitas ya, karena kemarin yang berhubungan dengan IoT juga kebanyakan tentang aktivitas kita ya. Dengan IoT kita bisa lebih aware, kita bisa lebih sadar konteks dari activity yang kita lakukan ya, secara teknologi, secara social interaction, dan juga di sini ada beberapa cara untuk bisa mengkonstruksi ya, baik dari kata-kata, picture, video, audio, atau bahkan sensor yang Anda peroleh, itu menjadi satu keterkaitan, menjadi satu keterikatan yang menyajikan struktur informasi yang di sini dalam kaitannya sosial media itu punya satu relasi antara satu informasi dengan informasi yang lain. Nah, secara sederhana ya Anda memiliki satu conversation ya yang sifatnya online. Ya, dari web content di-generate oleh setiap orang ya yang ada. Ya, ini yang sudah Anda lihat kemarin, ada berbagai macam platform. Kemudian apa yang terjadi setiap 1 menit ya, di dalam 1 menit di sini kita bisa melihat jumlah tweet yang muncul, jumlah status update, jumlah instant message yang masuk. Ya, ini belum dari beberapa platform yang kita gunakan ya, hanya baru dari satu platform kita melihat Google Search, email send, data created. Ya, dalam 1 menit bisa tercreate 1 terabyte data ya, cukup besar. Kemudian ada 217 new mobile web user setiap harinya. Dengan data yang kita hasilkan setiap hari itu, ya maka di sini ada beberapa jenis data yang bisa kita temui. Dan sebagian besar di sini kita melihat bahwa data yang ada di dalam satu enterprise itu tidak kita pikirkan bahwa nanti akan menjadi satu data yang terstruktur, ya, di mana di sini dinamakan dengan unstructured data. Struktur data ini bisa dibentuk dari sosial media ya dengan beberapa pendekatan. Ya, tentu saja bukan dengan pendekatan yang tradisional. Ya, kalau kita yang saat ini sering kita temui ya di aplikasi seperti Siap ya, itu semuanya adalah jenis data yang sudah terstruktur karena kita masukkan secara harian, setiap hari kita masukkan data absen di pangkal data Anda. Itu Anda punya data mahasiswa ya di badan atau biro akademik. Di situ Anda punya beberapa data, sudah membayar SPP atau belum, itu semuanya termasuk data yang struktur. Dan kemudian dari semi struktur, di sini kita bisa melihat bahwa ada data-data yang sebetulnya kalau kita format ya dengan tampilan tertentu, itu bisa menunjukkan bahwa ada satu keterkaitan, ada satu bentuk yang sebetulnya bisa kita buat menjadi lebih rapi ya, di mana di situ ada relasi juga di dalamnya. Dan biasanya datanya bentuknya array ya, dan di dalam array itu ada beberapa data yang lain ya, nanti bisa Anda temui. Misalnya saja dari data mahasiswa gitu ya, untuk semi struktur datanya ya, di dalam mahasiswa di sini ada relasi ya, misalnya dengan nilai Anda setiap semester ya, sehingga di sini bisa dimungkinkan nih ada array nilai Anda ya, di mana array utamanya adalah array mahasiswa. Kemudian selain itu Anda punya misalnya matkul ya, array matkul yang Anda ambil semester ini. Nah, itulah contoh dari semi struktur data. Nah, data ini kadang dituangkan, kadang di-share ke luar ya, dalam kaitannya di sini untuk menukarkan informasi dari satu sistem informasi ke satu sistem informasi yang lain. Nah, di sini menunjukkan ya bahwa ada beberapa variasi dari sumber data
ya. Kemudian di situ ada beberapa tipe data yang di sini harus dirubah ya, dari struktur menjadi semi struktur ya, atau dari semi struktur harus menjadi terstruktur. Ya, mengapa di sini harus kita format ya? Karena banyak data-data yang di sini bersifat unstruktur itu memiliki satu informasi yang tidak kita ketahui ya. Jadi ada satu implicit information di dalamnya. Apa itu informasi yang implisit? Ya, secara sederhana kalau kita melihat satu struktur kalimat, ya Anda menemukan ya ada subjeknya mana, ada predikatnya, ada objeknya, sehingga antara satu kata dengan kata yang lain itu membentuk satu makna kalimat. Nah, makna kalimat itu harus memperhatikan urutan, harus memperhatikan posisinya. Kemudian juga harus memperhatikan dia menjadi bagian dari kalimat yang mana. Nah, sehingga perlu kita gali lagi dalam satu bentuk informasi yang lebih eksplisit. Ya, jadi ada strukturnya, kemudian dijelaskan ya antara satu kata dengan kata yang lain hubungannya seperti apa. Ya, nanti bentuknya semuanya di dalam matriks gitu ya. Jadi misalnya dalam satu dokumen kata-kata, misalnya kalau Anda berbicara itu dokumen tentang hal ekonomi, pasti ada kata-kata seperti uang ya yang muncul. Ya, meskipun tidak selalu kata-kata uang yang muncul, tapi nanti Anda akan menemukan keyword-keyword. Nah, di situ bisa Anda buat data yang baru ya, dari data yang kita peroleh yang belum kita kenali strukturnya. Di situ bisa kita buat menjadi data yang lebih meaningful, sehingga di situ bisa kita nanti gali satu fitur ya, baik itu fitur statistik atau di sini kita bisa mendapatkan information gain ya. Nah, di sini juga kita bisa buat satu struktur data itu menjadi informasi yang lebih menarik ya, karena di situ kita punya banyak representasi yang ada. Tadi yang saya ceritakan hanya baru dari sisi teksnya aja. Ya, apalagi kalau Anda punya video, ya video itu kumpulan gambar. Ya, di mana di gambar Anda bisa mendapatkan data yang lebih spesifik. Ya, artinya di satu gambar, di satu frame Anda bisa mendapatkan ya kumpulan dari warna merah ya, histogramnya atau persebaran warnanya itu seperti apa, berapa banyak komposisi warna merah ya, terus kemudian ada objek apa ya di sekitar nanti data-data yang kita punyai ya. Di situ bisa di marking ya untuk mengetahui oh ternyata objek ini bentuknya, morfologinya seperti ini. Nah, itu merupakan data-data turunan yang di situ lebih informatif sifatnya daripada hanya kita masukkan, karena semua data video, teks, suara semuanya dalam bentuk 0 dan 1 ya, dikenali secara bentuk digital karena semua di recording ya di dalam hard disk ya, sehingga di situ dikenali dalam bentuk digital, di mana perlu kita translate dulu ya. Kalau tidak kita translate ya tidak ada makna yang bisa kita peroleh di dalam data tersebut, sehingga nanti kita juga bisa analisis misalnya data suara ya, untuk sinyal ya, bentuk sinyalnya, representasinya seperti apa, itu yang nanti akan Anda olah ya di dalam pengolahan sinyal digital, pengolahan citra ya, sehingga Anda bisa mendapatkan satu informasi bentuk gelombang-gelombang sinyal tertentu yang tentu ada polanya, ada maknanya lebih ya, kalau kita bisa di sini menelaah lebih dalam di dalam bentuk-bentuk sinyalnya ketika Anda melihat satu film detektif ya misalnya. Nah, di situ dilakukan satu pemrosesan sinyal sehingga ada suara-suara yang kadang tertutup oleh noise misalnya ya, sehingga tidak terlalu jelas terdengar. Kemudian suara-suara background yang lain yang menutupi suara tersebut itu diperkecil ya, dilemahkan ya sinyalnya. Kemudian di situ ya bisa dicampur dengan sinyal-sinyal yang lain gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa perkuat di beberapa sinyal ya setelah kita melakukan dekomposisi tentunya gitu ya. Kita bisa mengetahui ya setelah didekomposisi ada fitur-fitur yang lebih penting enggak di dalamnya. Nah, kemudian juga ada data-data tipe yang lain yang seperti saya jelaskan tadi. Terutama ya di sini kita punya data di media sosial tadi ya, dan ada data yang lain itu dalam bentuk mail, dalam bentuk blog
ya, dalam bentuk ramalan cuaca, ya, atau di dalam bentuk apapun itu. IoT juga menghasilkan satu unstruktur data, karena di dalam IoT dia mengirim satu representasi kondisi di mana kita masukkan itu di dalam satu timeline, ya, di mana nanti kita bisa mengetahui, oh ternyata ya di dalam satu hari saya mengetahui ya bahwa sinyal saya dibaca dengan nilai sekian, itu maksudnya apa? Ya terjadi misalnya kalau Anda ingin membuat satu sistem pendeteksi gempa, dia bergerak berapa kali, berubah nilainya dari nilai yang satu ke nilai yang satu berapa kali, ya, dia punya ekstrim nilai tertentu enggak di suatu saat. Nah, itu yang akan kita olah sehingga bisa menjadi satu data yang lebih bermakna, karena kita memperhatikan tadi berbagai macam hal, ya, ada fitur statistik, ada fitur gambarnya, ada fitur gelombangnya, ada fitur sinyalnya yang tadi kita bisa pecah-pecah menjadi hal-hal yang lebih bermakna, ya, sehingga di sini Anda juga bisa baca, ya, tadi yang saya utarakan itu sudah ada ya di sini, sehingga kita mendapatkan satu analisis yang lebih bermakna. Kemudian, contoh dari struktur data salah satunya adalah data dari sosial media. Seperti apa bentuknya? Ya, di sosial media kita punya user like. Di sini kita punya favorites. Kemudian kita punya artikel. Kita punya view. Kita punya komen. Kemudian kita juga punya location. Nah, apakah user like itu bisa kita hubungkan dengan artikel? Artikel mana saja yang di-like, artikel mana saja yang tidak di-like. Nah, itu salah satunya, ya. Kemudian kita bandingkan dengan temannya, kita bandingkan dengan yang ada di dalam lingkaran sosial pertemanannya, ya. Kemudian kita bisa melihat, ya, polanya seperti apa, kita bandingkan. Oh, ternyata temannya dengan artikel yang serupa, ya, like atau dislike. Kalau likes, kenapa? Ada komennya, ya. Ada yang cuma view aja, ada yang pasif. Jadi kita bisa kategorikan, ya. Semakin banyak kategori yang di sini kita buat, ya, akan banyak klasifikasi yang bisa kita lakukan di dalam data sosial media kita tadi, yang mungkin sebelumnya ya belum kita ketahui. Atau Anda memberikan rekomendasi, ya, memberikan rekomendasi itu tidak sekedar kita hanya melihat gitu ya bagaimana hobi atau bagaimana di situ pola dari seseorang melihat, ya, iklan, terus kemudian melihat konten, terus kemudian dia membaca artikel yang mana, tapi juga kita perhatikan dari user yang lain. Jadi misalnya orang yang suka film A, itu nanti akan dicari lingkaran pertemanannya siapa yang juga suka film A. Dia melakukan analisis, dia suka konten yang lain di bagian mana. Kemudian cara dia melakukan komen seperti apa, location-nya dari mana saja. Nah, di situ akan banyak struktur-struktur data yang baru yang bisa kita temui dari yang data belum kita strukturisasi atau belum kita gali, ya, informasi lebih dalamnya seperti apa. Nah, dari struktur-struktur tersebut, ya, kita bisa mengetahui karakteristik yang lebih dalam, ya. Kalau di tweet itu ada panjangnya, ada language modelnya, ada semantiknya, ada emoticon, juga ada location. Nah, dari panjangnya kita bisa tahu, ya, orang tersebut misalnya berkarakteristik praktis atau pragmatis, atau dia suka melakukan komen yang cukup panjang, ya, dia suka melebih-lebihkan sesuatu atau tidak, bagaimana bahasa yang dipakai, ya, dari cara dia menulis, sifat karakteristiknya seperti apa. Ya, ini merupakan satu ilmu yang sebetulnya sudah cukup lama gitu ya. Nah, ini kalau Anda kait-kaitkan, ya, dengan hal-hal yang lain, itu akan menjadi satu kebaruan yang cukup unik gitu ya. Anda bisa menghubung-hubungkan banyak hal. Misalnya, ya, kalau di situs e-commerce Anda bisa ngecek orang memberikan bintang 4, Anda baca komennya seperti apa. Anda bandingkan dengan orang yang memberikan bintang 4 dengan komen yang lain. Cocok tidak komennya? Ya, komennya itu dibuat dengan satu kesadaran atau di situ hanya tuntutan
atau di situ ada satu makna tersembunyi yang tidak kita ketahui. Nah, di situ banyak ya fitur-fitur yang lain yang bisa kita gali lebih dalam dari unstructured data. Nah, kemudian di Google, YouTube, ini lebih banyak lagi ya. Ada blog, komen, search statistik ya, ini kita hubungkan ya. Orang yang suka mencari apa itu melakukan tweet dengan pola seperti apa, language bahasanya seperti apa. Nah, kira-kira apa yang bisa kita pakai dari itu. Nah, kita nanti suatu saat ya bisa mewawancarai orang ya, bukan hanya dari conversation ya. Tentu dari conversation kita mendapatkan banyak karakteristik, tapi ya memang sekarang karakteristik pembicaraan itu juga bisa kita giring ke arah sosial media, karena mungkin aktivitas di sosial medianya bisa jadi lebih banyak daripada aktivitas yang kita rekam secara langsung. Secara percakapan seperti ini kita kadang tidak menangkap makna-makna atau karakteristik seseorang secara tersembunyi, tetapi ketika kita mencocokkannya dengan sosial media itu akan muncul satu karakteristik yang lebih unik yang mungkin kita tidak ketahui. Kalau kita tatap muka it's fine, tapi mungkin di belakang itu ya ada hal-hal lain yang perlu kita telusuri, perlu kita ketahui ya. Sekali lagi memang di sini bisa dimanfaatkan ya untuk banyak hal, yaitu seperti tumpukan data. Ya, ini analogi dari big data. Kita punya susunan data yang banyak, belum kita kategorikan, ya seperti susunan puzzle yang terpecah-pecah. Nah, kemudian kita melihat apa sih bedanya ya antara data yang kecil ya dengan data yang besar. Apakah data yang besar bisa lebih menjelaskan sesuatu atau sama saja dengan data yang kecil? Atau bagaimana harusnya ada sesuatu yang baru yang bisa kita hasilkan ya. Ya contoh gampangnya aja dengan melihat gambar ini ya. Mungkin sama-sama ini gambar anjing, tetapi ketika Anda mempunyai satu informasi yang lebih lengkap ya, di sini Anda bisa mendapatkan detail-detail yang lebih baik ya. Baik itu dari struktur apa nih, telinganya, matanya, hidungnya. Ya ini gambaran sederhana aja lah ya, di samping banyak yang sebetulnya perlu kita lihat ya di dalam big data ini. Dan ini menjadi satu gambaran yang cukup unik ya untuk menjelaskan big data. Kadang ketika kita berbicara mengenai big data, kita hanya pakai satu kacamata yang sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan di situ, tanpa kita melihat sebetulnya ada banyak pandangan, ada banyak di sini ilmu-ilmu lain yang mungkin belum kita ketahui ya di dalam big data tersebut. Tapi seolah-olah kita hanya memandang menggunakan kacamata kita saja. Misalnya kalau kita programmer ya, bagaimana kita bisa membuat source code dari big data tanpa kita mengetahui sebetulnya di balik itu ada beberapa filosofi bagaimana cara kita melakukan pembagian tugas ya, supaya alokasi memori, cara kita membagi pengerjaan program itu dari satu program ke program yang lain ya, bagaimana supaya bisa dikerjakan secara bersama-sama ya oleh beberapa resource yang kita alokasikan dalam satu waktu. Nah, itu penting ya. Dan kemudian juga infrastrukturnya bentuknya seperti apa. Jadi memang cukup complicated ya untuk dijelaskan. Tapi kita tetap harus mempunyai berbagai macam sudut pandang. Dan yang tadi saya jelaskan dari sudut pandang datanya saja gitu ya. Dari sudut pandang data saja Anda sudah memperoleh banyak hal ya di situ yang dimana Anda bisa kreasikan ya. Kemudian apa itu big data ya? Jadi sekali lagi ya, big data itu adalah gabungan ya dari berbagai macam teknik, dari berbagai macam terminologi yang di sini menggabungkan ya satu arsitektur, teknik, algoritma, analitik ya, di mana di situ kita tujuannya ya simple ya, sebetulnya mengekstrak sesuatu yang mungkin belum kita ketahui. Nah, memang erat kaitannya big data ini nanti dengan adanya machine learning ya.
Nanti kita bahas di chapter ke-7 atau data science ya, bagaimana kita bisa belajar dari data. Ya, sehingga di big data teknologi ya bukan saja orang-orang yang paham arsitektur, kita butuh orang-orang yang paham pemrograman, kita butuh orang-orang yang paham statistik, kita butuh orang-orang yang paham database, kita butuh orang-orang yang paham algoritma, kita juga terutama ya butuh orang-orang yang tahu bidang yang akan dianalisis. Ya, kita punya expert di masing-masing bidang. Untuk sebelumnya kita harus mengetahui dulu kira-kira hidden knowledge apa yang bisa kita ekstrak ya di dalam data yang kita kumpulkan. Ya, jangan-jangan tidak ada knowledge apapun yang kita kumpulkan. Ya, saya yakin ada sih, tetap di situ ada knowledge yang bisa kita hubungkan, yang bisa kita kaitkan, yang bisa kita bentuk menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Kemudian ya kita melihat ya apa bedanya big data sama usual data. Ya, ini dari satu kacamata aja gitu ya. Ya, bahwa di usual data kita melakukan konvensional bisnis proses. Ya, kalau di Siap ya Anda melakukan absen setiap hari. Kemudian nanti setelah Anda ujian ya dosen memasukkan nilai seperti itu. Nah, jadi tujuannya jelas ya, digunakan untuk apa, formatnya seperti apa, formatnya terstruktur. Nah, big data di sini berkaitan dengan inovasi. Tentu tujuannya belum terlalu jelas. Kemudian juga belum terlalu jelas bagaimana pemakaian ya. Formatnya nanti kalau digabungkan jadi seperti apa. Nah, kemudian juga ada unstructured format yang tadi sudah kita bahas ya. Kalau Anda bandingkan seperti ini ya sudah jelas sekali ya perbedaannya. Artinya apakah usual data itu bisa kita bawa ke inovasi? Ya bisa. Ya, dari data Siap tadi Anda bisa mendapatkan fitur seperti apa yang ingin Anda cari. Anda bisa mendapatkan ya kira-kira dengan mahasiswa yang masuk dengan nilai rapot sekian, itu nanti bisa diprediksi oh dari semester 1 nilainya akan seperti ini, dia mengambil jurusan yang ini ya, dari tadi prediksi nilai-nilainya seperti itu dikumpulkan ya dari sekolah mana, kemudian juga dari latar belakang seperti apa, kondisi pendidikan, ekonomi dan sebagainya dikumpulkan. Nah, kita bisa mendapatkan satu insight yang lebih gitu ya, bukan hanya kumpulan data absen ya. Dari data absen pun kita bisa menganalisis oh ternyata orang ini ya di dalam satu kali kuliah itu dia hadir ya seperti apa. Kita bisa kumpulkan ya data seperti itu ya, pola karakteristik dia seperti apa. Nah, itu yang bisa kita tarik menjadi satu data yang lebih inovatif, sehingga akan ada banyak hal-hal baru yang kita bisa tambahkan di situ. Tidak hanya sekedar data-data yang tertuang saja yang ada di situ ya. Nah, ini perkembangan dari data kalau kita lihat ini dalam bukan lagi terabyte atau petabyte ya, sekarang sudah zettabyte. Di tahun 2020 itu sampai 35 zettabyte ya. Tadi kalau Anda lihat per secondnya segitu, ya ini kalau kita kumpulkan keseluruhan, ya ada sekitar 35 zettabyte, entah itu data sudah diolah atau belum, penting atau tidak, bisa Anda jual atau tidak. Kemudian di sini kita melihat ya berapa orang sih yang di sini ya memanfaatkan big data. Ya, kita bisa melihat ya di berbagai benua yang ada ya di dunia ini. Ya, kita lihat di Amerika Utara ya, di sini yang menjadi concern ya healthcare, ya manufacturing, retail, digital ya lebih dari 3.500. Ini yang termasuk yang paling besar. Disusul oleh Europe gitu ya, di mana key vertikalnya ada teknologi, financial services, ya kemudian European MNC. Ya, di sini akan menjadi satu stage yang diadopsi juga. Nanti Anda bisa cek ya high demand untuk big data analitik di negara kita itu kira-kira seperti apa sih ya. Dan yang sekarang ya mulai menyusul ya di Asia ini ya, dengan menggabungkan Timur Tengah, India dan China. Itu ada juga Jepang.
Nah, di sini bisa menjadi satu kekuatan yang baru ya, di mana di sini negara ini sudah bisa mulai membuat teknologi big data-nya sendiri, AI-nya juga sudah berkembang sendiri, sehingga patut dipertimbangkan ya. Sehingga sekarang semuanya kejar-kejaran gitu ya, membuat teknologi AI-nya sendiri, big data-nya sendiri. Kemudian ini big data tools ya, saya sebutkan aja karena Anda tidak perlu belajar terlalu dalam. Kalau Anda ingin mengetahui ya, yang pertama untuk file system ya, di sini akan dijelaskan ya bahwa data itu disimpan dalam bentuk dibagi-bagi menjadi part-part yang lebih kecil, didistribusikan ya di beberapa server atau di beberapa node, sehingga kita punya pecahan-pecahan data di banyak node ya, sehingga ketika kita mengakses ya di situ sudah menjadi satu sistem keseluruhan, kita alokasikan ya mana node yang menjadi tempat penyimpanan data kita ya, sehingga ketika diproses nantinya HDFS ini file sistemnya akan menentukan ya posisi dari pecahan data saya itu ada di mana. Kita bisa memakai resource yang ada di node tersebut, sehingga intinya di sini adalah bagaimana kita bisa membagi-bagi tadi data yang ingin kita proses ya, supaya di situ lebih tepat sasaran seperti apa ya, supaya ketika dimasukkan ketika data itu mengantri untuk diproses di dalam satu algoritma itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya, karena bentuk dari datanya itu sesuai dengan bagaimana cara memprosesnya. Kemudian sebagai layanan database ada SQL Server Integration. Ya, tadi SQL itu adalah salah satu bentuk data yang terstruktur. Kemudian yang lain ya ini untuk memproses data baik itu secara real time ya, atau di situ memproses data yang besar langsung pada satu waktu. Nah, ini ada beberapa teknologi ya seperti MapReduce. Ya, di sini dia melakukan transformasi data yang di-load ya di dalam format HDFS ini ya, supaya kita bisa mengurangi ya dampak dari pengulangan ya ketika kita memasukkan data dari beberapa tempat ya, kita bisa reduksi ya proses transformasi data ini ke dalam satu format tertentu di dalam satu fungsi tertentu ya, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk analisis. Kemudian ada Hive ya, ini seperti SQL ya, jadi kita bisa melakukan query yang terstruktur, tetapi di dalam data-data yang kita punyai di situ kita bisa kumpulkan ya dari data-data yang semi terstruktur, kita kumpulkan jadi satu supaya ada struktur yang lebih jelas. Kita bisa query dengan bahasa terstruktur ya, itu adalah penggunaan Hive ya. Kemudian ada juga ya beberapa hal yang lain yang mendasari hal itu. Ada JAQL ya, misalnya fungsinya sama-sama untuk melakukan query ya, supaya kita menemukan data ya, ini seperti memasukkan keyword apa yang ingin kita cari. Kemudian ada Zookeeper ya, di sini dia mengkoordinasikan parallel processing ya di dalam klaster yang tadi sudah kita miliki ya, di data yang kita bagi-bagi tadi ada satu klaster tertentu yang bisa kita kelompokkan. Kemudian ada juga Habis ya, di mana di sini merupakan satu sistem database yang lain, sifatnya adalah column oriented. Nah, kalau Anda tertarik, Anda bisa baca ya teknologi Habis itu seperti apa, dan juga teknologi-teknologi yang lain. Nah, ini dari kacamata teknologinya seperti apa gitu ya. Nah, bisa jadi kalau orang dari kacamata teknologi, yang penting big data itu pakai MapReduce, tapi apakah harus seperti itu? Nah, itu yang menjadi ya tanda tanya lagi ya. Artinya kita pendekatannya dengan cara yang seperti apa ya. Kalau yang orang melihat dengan machine learning ya, MapReduce ini untuk apa? Apakah saya bisa memasukkan algoritma tertentu ya, misalnya untuk prediksi harga dan sebagainya itu ke dalam MapReduce. Nah, di sini big data itu yang kita kejar ada 5V ya. Variasi ya, semakin data bervariasi akan semakin banyak ya, bagaimana cara menyatukan formatnya ya, bagaimana untuk menjaga formatnya agar tetap seperti itu bisa kita kelola. Kemudian secara volume datanya bertambah besar, mau kita bagi-bagi seperti apa ya, di situ volumenya ya tentu kita harus perhatikan semakin besar cara mengelolanya akan semakin berbeda
Ya, kemudian ada velocity. Ya, ini data dari macam-macam hal yang sifatnya bukan hanya statik ya, tapi sekarang setiap orang posting ya. Di situ setiap orang setiap detik tadi Anda lihat posting. Bagaimana cara menangani antrian data yang sebesar itu? Mau kita save semua? Kita butuh save semua atau ada yang terbuang? Ya, karena kita mengutamakan supaya memori kita digunakan secara optimal. Tidak mungkin ketika kita punya memori yang kecil kita bisa menangani segitu banyaknya streaming dari data. Kemudian ada value yang tadi kita lihat ya dari kacamata apa nilai-nilai yang bisa kita hasilkan ya, bukan hanya dari data yang sederhana tapi dari satu proses analisis yang mendalam ya, kita bisa kejar ada value tertentu enggak yang bisa keluar di situ. Kemudian ada juga veracity ya. Biasanya 4 dimensi ini cukup ya, dan ditambah satu lagi adalah veracity. Dimana kalau veracity itu Anda lihat ya bahwa di sini ada banyak format yang messy gitu ya, dan kemudian ada masalah trust ya di situ dibicarakan ya, sehingga data quality dan akurasi di sini dibutuhkan ya, supaya nanti data yang masuk itu lebih tepat sasaran, lebih bisa kita gunakan ya, dan juga ada reliability dan akurasi dari konten. Nah, itu berkaitan dengan variety tadi ya, sifat-sifat data kita itu seperti apa. Nah, value tadi ya seperti yang saya sampaikan. Dan sosial media merupakan satu bagian besar dari big data. Ini banyak intersection ya yang bisa kita terapkan di situ. Kemudian ini secara penggunaan real time-nya ya, kalau kita melihat ya di situ berapa data yang baru yang kita hasilkan setiap saat. Kemudian ya ini big data untuk sosial media analitik contohnya ya, data dikoleksi dari berbagai macam sumber. Anda juga bisa koleksi ini dari IoT tadi ya. Artinya ini semua bisa Anda analogikan, bisa Anda ganti prosesnya dengan menggunakan IoT. Dan Anda analytics tadi yang seperti yang saya ceritakan. Ya, Anda mendapatkan analisis yang menggunakan timeline, menggunakan time sequence ya, atau Anda pecah-pecah itu menjadi data-data yang lebih kecil. Anda analisis fitur statistiknya seperti apa dan semuanya akan menghasilkan report. Dan di sini untuk conceptual view-nya, big data ini termasuk menjadi salah satu proses yang dilakukan. Yang pertama data acquisition, ada data digest pengolahan, ada file storage yang kita butuhkan secara distributed. Kemudian ini adalah beberapa conceptual view ya, discussion yang kita lakukan. Ya, ini berbagai macam analytic engine yang bisa kita masukkan di situ. Ya, ada machine learning, ada model execution, ada real time scored result, ada decision management, ada scoring, recommendation. Ya, ini jenis-jenis machine learning yang bisa kita lakukan ya di dalam tadi mengelola data kita supaya menjadi satu model prediksi atau menjadi model klasifikasi atau menjadi model rekomendasi ya, atau menjadi model cara kita mengklaster data supaya di sini ada satu model positif, statistik dan verifikasi ya. Nah, di sini kalau kita melihat Hadoop, ini merupakan satu open source framework di mana digunakan untuk menyimpan, memproses ya data yang besar ya di dalam satu cluster hardware yang besar. Ya, di mana di sini ini adalah sistem dari Google yang di open source kan. Ya, kemudian digunakan untuk menyimpan data pada beberapa mesin ya, sehingga di sini ada commodity mesin, ada beberapa bandwidth yang harus kita gunakan di dalam satu cluster. Ini dari arsitekturnya ya, kita tidak bahas secara detail. Nanti kalau Anda tertarik ya Anda bisa ikuti kuliah big data. Dan ini adalah data visualization ya, bagaimana kita bisa membuat decision making itu lebih mudah dengan visualisasi data kita ya. Kemudian ada berapa transaction interceptor ya, di mana di situ kita bisa menengahi transaksi-transaksi yang ada ya, kita campur tangan di situ meskipun tidak langsung mengambil keputusan
dan juga ada reporting engine. Nah, ini contoh dari social network analysis. Saya rasa sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Ya, silahkan untuk beberapa hal untuk pengayaan Anda bisa baca yang lain di slide. Terima kasih atas perhatiannya.